Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NPM 102222018. Saya dari kelas C1 Akuntansi, program studi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang mana dosen pengampunya Dr. Budi Jatmiko MSI. Di sini saya akan merangkum materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang ketiga, Takatul Insan atau potensi manusia. Yang keempat, Nafsul Insan atau jiwa manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai 2 kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Definisi manusia itu sendiri bisa pahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Yang pertama, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia menurut istilah adalah sebagai seorang individu. Manusia diciptakan dari 2 unsur. Yang pertama, unsur langit atau roh. Roh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Yang kedua, unsur bumi atau tanah. 1. Al-qalbu atau hati. Dalam al-qalbu inilah terletak al-ajmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan dan kebebasan untuk memilih. Yang kedua, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati. Sebagaimana al-ajmu, akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan kita raba. Amanah manusia. Manusia juga diberi tugas untuk yang pertama, amanah al-ibadah atau tugas ibadah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, dan di mana jika dikerjakan, mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapatkan siksa. Dan yang kedua, kedudukan khalifah. Manusia juga menerima balasan, yang pertama neraka, dan yang kedua surga. Bagian kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikatul Insan yaitu ada 5. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk. Yang kedua, dimuliakan. Yang ketiga, manusia adalah makhluk mukallafun. Yang keempat, kebebasan untuk memilih. Dan yang kelima, balasan pertanggungjawaban. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk ada 5. Yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua, keadaan doif atau lemah. Maksudnya lemah di sini adalah kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam. Yang ketiga, jahil atau bodoh atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang keempat, fakir atau butuh berkehendak. Yang kedua, dimuliakan. Dimuliakan dalam arti ditiupkan ruh, diberikan keistimewaan berupa akal dan pikiran, dan ditundukkan alam padanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk mukallafun. Manusia adalah makhluk mukallafun atau dibebani tanggung jawab, yaitu untuk ibadah dan sebagai khalifah atau pemimpin. Yang keempat, kebebasan untuk memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 2. 5. Balasan dan pertanggungjawaban. Hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Yang pertama, berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majziyun,
atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Yang kedua, neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Bagian ketiga, taqwatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Islam adalah suatu anugerah atau kemampuan yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi yang Allah berikan berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama, potensi pendengaran. Potensi pendengaran menurut pandangan Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah, dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga, potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. 2. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Al-mas'uliyah yang telah dipukulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khalifah atau kepemimpinan. Berkenaan dengan al-khalifah ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikotul mulkiyah. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewajibkan kepemimpinan tersebut atau at-tasyarruf bi iradatil mustakhlif, yakni Allah Ta'ala. Yang ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala atau adamut ta'ati alal hudud. Al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengacap dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bagian keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan atau jiwa manusia. Menurut pandangan Islam, nafs atau jiwa adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Yang kedua, nafsu lawamah atau jiwa yang arruh atau kolbu ajam dan akal tariknya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi rayu atau rasio. Yang ketiga, nafsul amaratu bisu'i, jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Jiwa ini yang arruhnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, dan keinginannya. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Kondisi ini disebut dengan jiwa yang memerintah kepada kejelekan. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa ini akan mengalami kerugian yang besar karena dia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.